Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Uwaza TV, hari ini tanggal 5 Januari 2022 bertepatan dengan haul salah seorang tokoh besar di Kabupaten Pamekasan. Beliau adalah Raden Kiai Haji Abdul Hamid Mahfud Zayyadi. Beliau ini merupakan pengasuh pondok pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata generasi keempat. Dan perlu diketahui bahwa pondok pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata ini adalah pondok pesantren besar di Kabupaten Pamekasan yang memiliki jumlah santri lebih dari 10.000 orang. Dan Mambaul Ulum Bata-Bata ini mengelola pendidikan hingga perguruan tinggi, dan sampai saat ini santri alumni dari Pondok Pesantren Bata-Bata telah tersebar di mana-mana dan telah berkiprah di mana-mana, baik sebagai tokoh masyarakat, dosen, politisi dan semacamnya. Dan Kiai Abdul Hamid ini merupakan pelopor berdirinya madrasah aliyah dan perguruan tinggi di lingkungan Mambaul Ulum Bata-Bata atau di lingkungan Al Khairat, di lingkungan Yayasan Al Khairat ya. Dan salah seorang dari santri pesantren Bata-Bata adalah Dr. Abdul Syukur, yang hari ini beliau menjadi dosen di sebuah perguruan tinggi negeri di Aceh Darussalam. Untuk itu saya akan menyapa beliau mengenang 1000 hari wafatnya Kiai Haji Abdul Hamid. Assalamualaikum Pak Doktor, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yai. Iya, ini Pak Doktor, kita hari ini dalam rangka mengenang wafatnya pengasuh pondok pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata yang keempat, generasi keempat, beliau Kiai Haji Abdul Hamid. Bagaimana sosok beliau di mata seorang santri. Namun sebelum kita mulai pembahasan, Pak Doktor ini alumni Mambaul Ulum Bata-Bata, termasuk S1-nya juga menyelesaikan di lingkungan perguruan tinggi Mambaul Ulum Bata-Bata. Tahun berapa keluar dari Bata-Bata, Pak Doktor? Kalau keluar artian lulus SMA, lulus aliyah itu ke tahun 2003. Tapi pamit itu tahun 2006. Pamit betul-betul jadi alumni itu tahun 2006 karena mengabdinya 3 tahun di Allahyarham Kiai Abdul Qadir Ahmad Mahfud. Dan di Bata-Bata sendiri berapa tahun menyelesaikan pendidikan? Sebentar, kurang lebih 9 tahun. Kami masuk kelas 4 MI, lalu lulus tahun 2020. Luar biasa ya, 9 tahun berada di Bata-Bata itu. Ada beberapa kenangan saya dengan beliau yang secara individu. Ketika saya kelas 3 kelas 3 Thanawiyah, kami diutus oleh pengurus pesantren waktu itu untuk mengikuti training jurnalistik dengan Dr. Adiono waktu itu. Oh gitu. Yang kemudian menjadi cikal bakalnya lahirnya majalah Versi. Jadi waktu itu saya pamit sama beliau di bulan puasa, lalu saya pamit, kami sampaikan bahwa kami akan pergi ke Jogja untuk mengikuti training jurnalistik. Oh iya. Lalu kami balik. Setelah balik, lalu beliau sini gitu.
Iya. Dia menyampaikan jangan lupa puasa ya meskipun perjalanan jauh. Dan itu mengalahkan pemahaman bahwa kita lebih baik kita dikasih kesempatan rukhsah oleh agama untuk tidak puasa ketika perjalanan. Tapi apa yang disampaikan beliau itu sampai hari ini pernah saya sejak beliau menyampaikan itu jangan lupa puasa meskipun perjalanan jauh. Sampai sekarang saya belum pernah mengambil rukhsah tidak puasa itu dalam perjalanan. Itu sampai sekarang terkena. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dan sampai hari ini saya secara pribadi amalkan itu. Beliau kalau zikir, sholat, asar ketika beliau ngajar tafsir lain, beliau itu tidak pernah zikir lama. Saya masih ingat. Iya. Beliau tidak pernah zikir bareng-bareng itu lama. Beliau itu kalau zikir itu sebentar. Itu baca subhanallahnya itu cuman sekitar 11. Alhamdulillah 11. Allahu Akbar 11. Berdoanya pun sebentar beliau. Lalu itu yang saya bawa dalam kehidupan saya. Memang nggak pernah diajarkan oleh beliau bahwa zikir itu begini-begini. Tidak. Tapi teladan beliau kalau sama orang itu zikirnya jangan panjang-panjang gitu. Takutnya jemaahnya itu keburu, ada yang punya keperluan. Yang ketiga dan ini sering muncul ya. Saya tahun 2002 saya waktu itu diamanahi menjadi pemimpin rapat di sidang Dewan Perwakilan Santri. Saya waktu itu masih jadi santri, jadi pengurus pesantren itu dipilih oleh anggota Dewan Perwakilan Santri. Saya termasuk salah satu perwakilannya dan saya waktu itu memimpin sidang. Bayangkan saya waktu itu masih kelas 2, yang menjadi anggota rapatnya itu adalah ustadz-ustadz senior. Saya masih ingat betul yang hadir pada waktu itu almarhum Lora Hasan dan Kiai Bayan. Saya mimpin rapat itu saya kelas 2 itu. Saya mimpin rapat untuk pemilihan ketua pengurus. Lalu malam-malam setelah rapat itu, memang itu masih rapat komisi. Dan masih rapat komisi. Lalu saya tidur. Dalam tidur saya itu jelas saya bermimpi ditanduk sapi. Mau ditanduk sapi. Dan itu ada Allahu Yarham, ada kiai kami, Kiai Abdul Hamid Ahmad Mahfud. Dalam mimpi itu beliau ada. Tapi saya dibiarkan saja itu mau ditanduk sapi. Lalu saya bangun, lalu di kamar kami itu ada buku tafsir Ibnu Sirin. Buku terjemah yang saya pinjam dari Ustadz Hakiki yang satu kamar dengan kami, buku tafsir karya Ibnu Sirin. Saya masih ingat tuh, saya tengok itu apa makna mimpi itu. Rupanya itu adalah mimpi turun jabatan. Nah, itu keesokan harinya saya dapat kabar bahwa pengurus itu tidak boleh dipilih oleh Dewan Perwakilan Santri. Jadi DPS, MPS waktu itu kemudian dibubarkan. Dan saya sudah dikasih tahu 1 hari sebelumnya. Jadi malamnya saya sudah dikasih tahu oleh Kiai lewat mimpi itu. Tuh. Yang berikutnya, saya ini kan dirantau. Kadang-kadang pegek kau suruh isi acara gitu. Dan itu saya kadang-kadang tidak punya persiapan. Saya itu
pas sudah di atas panggung mesti kirim Fatihah sama Masyayikh, ya utamanya karena kami bertemu langsung dengan Syekh Abdul Hamid, kami kirim Fatihah kepada beliau. Dan alhamdulillah sejauh ini pengalaman kami ya alhamdulillah lancar gitu. Jadi alakoh antara murid, antara santri dengan kiai itu kami rasakan betul. Bahkan kadang-kadang dalam keadaan tertentu ketika punya masalah, itu kadang-kadang beliau itu datang. Iya. Kadang beliau itu datang. Ini Ustaz, Pak Dokter, selain apa namanya pesan untuk menjaga puasa, kesan apa lagi yang senantiasa teringat oleh beliau, terutama ketika Pak Dokter ini berinteraksi dengan beliau gitu. Yang saya ingat, saya belajar kepada beliau itu tiga kitab secara langsung. Yang pertama itu adalah kitab Tafsir Jalalain, kemudian yang kedua itu adalah kitab Jami' As-Shaghir, yang kedua Jami' As-Shaghir, kemudian yang ketiga itu saya belajar Alfiyah kepada beliau. Ketika beliau itu mengajar Jami' As-Shaghir, itu terasa sekali ada zauq bahwa memang beliau itu alamah dalam bidang hadis, dan itu diakui oleh banyak orang bahwa beliau memang ahli hadis. Jadi ketika beliau menjelaskan satu hadis itu wawasannya luas. Jadi misalnya di dalam kitab itu dikatakan begini, lalu beliau menyatakan tapi begini. Saya tidak persis kitab karena sudah sangat lama dan saya tidak lagi mengkaji kitab Jami' As-Shaghir, tapi ketika makanya mengaji Jami' As-Shaghir itu kadang-kadang hadisnya sedikit, tapi penjelasan beliau itu panjang, lebar, luas wawasan beliau di dalam bidang. Itu yang saya alami, tentu beda-beda antara satu orang dengan orang lain. Santri yang punya intensitas, kalau saya pribadi tidak punya intensitas secara spesifik dengan beliau karena saya bukan ustadz waktu itu, bukan kebulah waktu itu, saya santri, jadi intensitas saya tidak banyak dengan beliau. Cuman itulah yang saya ingat itu kalau beliau zikir dengan banyak orang, beliau zikirnya cepat, beliau zikirnya singkat-singkat, doanya pun singkat-singkat, dan itu yang saya pakai gitu. Dan itu sebenarnya bukan bahwa mengajarkan seperti itu, tapi beliau sebenarnya ingin memberikan peluang kepada santri agar berzikir setelah itu berzikir dengan senyaman mungkin dan berdoa sesuai dengan keinginannya gitu. Itu saya tidak paham, tapi memang beliau mesti sebentar. Bahkan saya kalau berhujjah dengan orang yang zikirnya panjang itu hujjah saya ya beliau. Kalau zikir bareng-bareng itu nggak usah lama-lama, kecuali memang forum itu adalah forum berzikir yang memang mau zikirnya lama gitu. Iya. Dan 9 tahun berada di pondok pesantren itu waktu yang sangat luar biasa ya Pak Dokter, dan itu yang menjadi modal berharga Pak Dr. Abdul Syukur ini untuk menempuh jenjang pendidikan S1, S2 dan S3. Dan setahu saya Pak Dokter ini adalah wisudawan terbaik pasca sarjana YIN Sunan Ampel dan wisudawan terbaik di doktoralnya juga. Itu ilmu dari bata-bata, itu ilmu dari bata-bata. Setelah lulus dari bata-bata itu nggak banyak ilmu yang didapat. Itu. Tapi S1 saya IPK-nya cuma 3,1 itu.
Kuliah ES1 cuma 3,1 itu. Oh gitu ya. Iya, iya, iya. Iya Pak Dokter, ini semoga menjadi bagian dari bagaimana kita mengingat peran beliau di dalam mendewasakan kita para santrinya yang pernah menimba ilmu di Mambal Ulum Bata-Bata, dan tentu ini agar harapan agar kita senantiasa mengingat dan mendoakan beliau agar semua amal bakti beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, 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 amin. Kami pun di sini di Aceh, insya Allah malam ini dengan beberapa kawan yang dari Madura juga akan menyelenggarakan tahlilan bersama, insya Allah. Insya Allah.